teman-teman, ketemu lagi dengan saya Bahiti di sini dan kita akan membahas tentang sexual energy kamu dan dia ya. Di sini adalah pilih kartu. Silahkan pilih apakah pile nomor 1, pile nomor 2, ataukah pile nomor 3. Silahkan dipilih bonekanya. Kalau misalnya diperlukan silahkan di pause lalu tanyakan sesuai dengan hati nurani. Selamat memilih. Halo kesayangan, oke, ini untuk kamu yang memilih pile number 1. Pile number 1 ya, atau boneka nomor 1 ya. Oke. Energi seksual kamu dan dia, ini untuk kamu yang couple ya. Couple itu saya tidak berbicara tentang menikah atau tidak menikah ya, pokoknya asal punya pasangan couple, oke. Energi energi seksual, sexually, well. Kehidupan percintaan seperti apa? Kita akan lihat mengintip ke dalam kamar tidur kalian. Ya. Oh, wow. Di sini ada the moon. Ada six of pentacles. Oke. Ada ten of cups. Wow. Oke. Ada ten of swords. Oke. Wow. Ada the hermit. Oke. Ini dalam kehidupan percintaan kalian. Ini yang nafsu seksualnya tinggi ini yang perempuan ya. Kalau misalnya kamu yang perempuan ya berarti kamu gitu. Atau kalau kamu pria ini yang pasangan kamu yang libidonya tinggi gitu ya. Well, ya memang di sini sih saya lihat ini ada beberapa dari kamu yang memilih pile 1 itu menganut satu sex style yang mungkin agak kurang umum ya. Kurang umum maksudnya kayak swinger, terus kemudian sex party atau punya satu impian untuk misalnya kayak bercinta di depan umum gitu, bercinta yang rame-rame seperti itu. Kalau swinger kan teman-teman udah tahu ya, swinger itu adalah bertukar pasangan dan di sini nih sudah marak banget, di Indonesia sudah marak banget. Nih ada beberapa dari kalian yang memilih pile 1 ini yang punya gitu lifestyle seperti ini, but it's okay ya. Dan ini memang yang perempuan, yang wanita yang libidonya sangat tinggi ya, even bahkan mungkin ini buat kamu yang pria itu kamu cukup kewalahan gitu untuk meladeni hasratnya. Cukup kewalahan dah, bahkan ini beberapa dari kamu yang memilih pile 1 ini akhirnya terpaksa merelakan untuk si dia memuaskan atau yang perempuan untuk memuaskan hasratnya itu dengan laki-laki lain gitu ya. Ini ada di dalam pile 1. Well, itu tidak banyak cerita di sini sih, tidak banyak cerita misalnya harus tes gimana. Untuk kamu mungkin yang kalau misalnya kamu di sini yang nonton adalah yang laki-laki, well, iya kalau udah perbedaan tenaga sih memang repot ya karena ini ya ini kan pengaruh fetish seksnya berbeda, terus kemudian endurance-nya, stamina-nya juga berbeda gitu ya. Tingkat libidonya berbeda, gairahnya berbeda, ini memang nggak imbang ya, agak sulit ya. Tapi buat kamu jangan kecil hati gitu ya, jangan kecil hati. Kamu bisa mungkin memakai, kalau obat-obatan saya tidak menyarankan untuk memakai obat-obatan, tapi kamu bisa pakai sex toys ya. Untuk memuaskan pasangan kan tidak harus kamu sendiri ya. Kamu masih bisa pakai sex toys.
eksplorasi gitu ya untuk memuaskan pasangan. Eksplorasi pakai sex toys, pakai bantu-bantuan ya, tinggal dibeli kemudian bisa dipakai untuk memuaskan pasangan. Kan nggak harus gitu memakai kayak barang kamu sendiri, tenaga kamu sendiri, kan nggak harus gitu loh. Kamu bisa pakai bantuan sex toys ya, solusinya itu ya buat kamu yang memilih pile pertama ya. Well, oke. So far sih itu ya. Kalau misalnya resonate, saya kayaknya kalau kayak ginian mau komen pada malu kali ya. Cukup like aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau komen, ya nggak apa-apa, tinggal bilang aja resonate gitu kan ya. Mau nanya juga nggak apa-apa, sebisa mungkin saya jawab kalau yang ini ya. Oke, jadi ini untuk kamu yang memilih pas satu. Oke. It's okay kok Kak ya, namanya karena dalam kehidupan seks itu kan memang explore ya, saling dikomunikasikan ya. Dikomunikasikan, jadi ada perbedaan, ada hasrat, ada keinginan itu semuanya dikomunikasikan gitu. Dan tidak selalu solusinya adalah orang lain, nggak selalu juga gitu loh ya. Jadi ini masih bisa dikomunikasikan, ya nggak apa-apa, explore aja, berpetualang gitu. Misalnya kamu memang punya punya ide-ide tentang seks yang kamu harus wujudkan bersama-sama dengan pasangan, it's okay kok, nggak apa-apa, sah-sah aja ya. Selama itu tidak merugikan orang lain, selama itu tidak menyakiti orang lain. Oke, buat kamu milih para pertama. Kalau misalnya ini resonate, silakan. Ya, silakan komen ya, kasih feedback gitu di kolom komentar. Kalau misalnya nggak resonate, then it's okay, nggak apa-apa ya. Saya hanya membaca kartu aja ya. Dan kalau ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera ya sayang. Well, okay. Saya akan lanjut untuk kamu yang milih pile kedua ya. Pile kedua. Boneka kedua. Boneka kedua. Kamu yang memilih untuk pile kedua. Oke, ini buat kamu yang couple ya, yang buat yang jomblo ya. Sementara skip dulu ya, kamu mau menyimak video ini juga nggak apa-apa, sebagai pengetahuan ya, sebagai bekal mungkin, it's okay, nggak apa-apa juga ya. Nggak dilarang kok ya. Ini bikin hati deg-deg ser ya. Oke, buat kamu yang memilih pile kedua. Oke, ada Ace of Pentacles. Oke. Oke, ada Ace of Pentacles di sini. Oke. Nine of Cups. Oke. Nine of Wands. So, ada apa dengan angka 9? Nine of Wands, ya. Ada Three of Swords. Oke. Oke, ada Eight of Wands. Oke. Tanah, air, api, apa nih? Oh, udara, api. Oke. Oke. Untuk kamu yang memilih pile kedua ya, sepertinya dalam kehidupan seksual kalian ya, dalam hubungan percintaan kalian itu membutuhkan dibangun suasana. Ya, dibangun suasana itu mungkin bisa makan dulu, disenangkan dulu hati pasangannya, terus kemudian jalan-jalan dulu gitu, terus dengerin musik dulu, atau misalnya nyalakan lilin dulu. Jadi perlu membangun suasana, atau piknik dulu, pergi kemana, ke satu daerah atau satu tempat yang mungkin belum pernah dikunjungi, liburan berdua, perlu dibangun seperti itu ya. Ini mungkin untuk pasangan yang sudah lama ya. Udah lama gitu, terus kemudian mungkin udah gairahnya itu udah mulai redup-redup gimana gitu ya. Jadi ini perlu untuk membangun suasana seperti itu ya, perlu dikondisikan gitu ya, karena ini sih sepertinya memang yang pria yang harus proaktif yang membangunnya, yang wanita sih
ini saya lihat tidak terlalu banyak gaya, nggak terlalu banyak mendominasi. Ini pria yang mendominasi ya, dan memang ini kendalinya ada di tangan pria. Artinya si prianya yang harus membangun suasana, harus inisiatif untuk ngajakin kemana, diajak shopping dulu gitu, atau dipijat dulu. Jadi dibangun ya, suasananya dibangun. Atau diajak ke perkebunan, kayak ke gunung gitu ya. Asal jangan ke kuburan ya. Dan ini memang yang wanitanya ini ada hasrat untuk ingin dilindungi gitu ya. Ingin dilindungi, ada hasrat untuk itu. Nah, ketika ada hasrat untuk ingin dilindungi, ini saatnya untuk kamu yang pria, atau misalnya kamu wanitanya berarti pasangan kamu ya, itu menunjukkan kayak superiornya ya, menunjukkan superiornya gitu. Menunjukkan dominasinya dalam percintaan, dalam hubungan seks. Dan ini boleh dicoba untuk posisi-posisi sambil duduk ya. Kayaknya ini memang dominan ya. Bisa dicoba untuk posisi sambil duduk, karena ketika posisi sambil duduk ini kamu bisa memberikan kesempatan kepada yang wanita. Jadi ini wanitanya bisa mencapai orgasme terlebih dahulu, dia bisa kontrol ya. Bisa kontrol untuk orgasmenya. Dan ya itu akan membuat kalian bisa mencapai klimaks bersama-sama ya. So iya, ini perlu dibangun ya. Bersenang-senang dulu ya. Diajak kemana. Jadi nggak langsung tubruk gitu. Maksudnya nggak langsung tubruk. Ini saya rasa mungkin hubungan percintaan kalian terlalu monoton mungkin ya. Makanya keluar seperti ini. Keluar untuk membangun suasana, keluar kartunya seperti ini. Maybe ya. Biasanya mungkin langsung ya udah masuk kamar, buka baju, blok selesai gitu ya. Nah, ini dicoba ya. Karena energi seksual itu kan sebuah energi. Bahkan salah satu jalan menuju spiritual pun, menuju pencerahan itu bisa memakai cara seksual. Untuk manifestasi pun tuh bisa melalui cara seksual. Jangan salah loh, kalau orgasme bareng itu membuka pintu atau batas pikiran bawah sadar, bisa diprogram ya, tapi itu nanti lain cerita, nanti aja kapan-kapan ya. So, lakukan ini buat kamu yang memilih pala kedua ya. Memilih pala kedua, silakan lakukan supaya kehidupan percintaan kalian lebih bervariasi ya. Supaya kehidupan di kamar itu lebih berwarna dan kalian bergairah kembali gitu. Karena kalau misalnya, ini penting ya, kalau tidak bergairah itu nanti lama-lama akan padam gitu ya. Akan padam lama-lama. Oke. Kalau misalnya ini resonate dengan kamu, kamu bisa kasih feedback di kolom komentar. Kalau misalnya tidak resonate, then it's okay juga, nggak apa-apa ya. Oke sayangku, dan kalau misalnya kamu ingin melakukan personal reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi ya, sayangku ya, cintaku ya. Oke, terima kasih. Saya lanjut buat kamu yang milih untuk pala ketiga atau boneka ketiga, energi seksual kamu dan dia. Energi seksual kamu dan dia, couple. Wow. Menarik banget ya. Energi seksual kamu dan dia ya. Couple ini artinya pokoknya udah pasangan ya. Saya tidak berbicara tentang sudah menikah atau belum menikah ya. Karena couple itu ya pokoknya ada partnernya, ada partner seksualnya gitu. Buat kamu yang memilih pala ketiga, well, we'll see. Ada kejutan apakah energi seksual kamu dan dia? Wow, menarik. Ada Three of Wands. Ada Five of Wands. Sama ini kayaknya memang kebanyakan penyakitnya orang Indonesia itu adalah langsung main tubruk ya. Ten of Wands. Wow, oke. Kenapa ya kartunya tuh keluarnya setipe-setipe ya? Tadi nomor 2 itu juga setipe. Ada gayanya masing-masing. Oke. Dan yang satu ini ada Eight of Cups. Oh, Eight of Pentacles.
Oke. Di sini ada Knight of Cups ya, Knight of Cups, Eight Pentacles, Wands. Oke. Ini hampir mirip dengan tadi yang pala kedua ya. Ini buat kamu yang memilih pile ketiga, ini jelas kamu harus membangun suasana. Membangun suasana itu pijet dulu, berlibur dulu, makan malam dulu, nonton bioskop dulu gitu bareng-bareng. Dibangun dulu suasananya. Ini mungkin karena memang ya itu orang Indonesia sih kebanyakan ya atau gimana ya. Kebanyakan tuh memang langsung kalau butuh langsung masuk kamar, main tubruk, udah nggak pakai gimana-mana, selesai ya udah gitu. Nggak ada lagi variasi, and itu boring, itu sangat membosankan ya. Untuk kamu yang memilih pala ketiga, coba dibangun. Rasa itu dibangun ya. Karena kebersamaan dulu, dibangun melalui kebersamaan. Misalnya mau bercinta nih, ada rencana bercinta, jalan-jalan dulu kayak kemana gitu ya. Atau misalnya saling pijat dulu masing-masing. Atau dibikinin teh, dibikinin apa, diajak makan, keluar makan yang enak, atau apa ya. Dibangun dulu moodnya melalui itu ya. Dan ini cobalah sesekali untuk bercinta di alam terbuka ya. Di kebun-kebun, banyak nyamuknya Kak, pakai autan. Pakai autan ya. Ini ya kalau misalnya ada, kalau nggak ada ya jangan dipaksa. Karena zaman sekarang udah susah ya nyari tempat terbuka. Di mana-mana tetangga kiri kanan rebek, nanti malah ikut ngintip ya. Ditangkap satpam ya. Tapi kalau misalnya memang memungkinkan atau kamu misalnya menyewa satu villa gitu ya, boleh dilakukan karena ini memang sensasional banget atau kamu memang punya punya apa ya? Apa sih namanya ya? Punya apa namanya ya? Aduh, saya lupa. Mau ngomongnya lupa. Punya fantasi ya, mau ngomong fantasi aja nyari kata fantasi susah banget. Punya fantasi untuk having sex gitu di luar ya, di kebun, di mana, di alam terbuka gitu ya. Kayaknya mungkin beberapa dari kamu yang memilih pala ketiga tuh punya fantasi seperti itu ya. Well, buat kamu yang memilih pala ketiga, kamu boleh coba posisi berdiri ya. Sambil berdiri ya. Posisi sambil berdiri ya tentu saja kalau misalnya yang perempuannya nggak terlalu berat ya. Kalau berat ya maaf. Oke. Kalau berat ya maaf gitu ya. Ya ini aja kalau misalnya memang karena ini tiga kartu di depan. Ini semuanya adalah sensasi bercinta di alam terbuka ya. Sensasi bercinta di alam terbuka. Oke, dan setelah bercinta, jangan langsung tidur ya. Setelah bercinta, coba spend time together. Spend time together tuh ya menghabiskan waktu bersama-sama benar-benar yang namanya suasana tuh dibangun. Lakukan ini supaya tidak membosankan, supaya tidak ada keterputusan emosi ya. Karena kegiatan seksual yang asik itu benar-benar membangun keterhubungan, membangun satu emosi itu barengan ya. Dan buat kamu mungkin atau kalau misalnya kamu pria yang terlalu sibuk bekerja, berikan atensi, berikan waktu kepada pasangan ya. Atau kalau misalnya kamu wanita dan pasangan kamu yang pria itu terlalu sibuk bekerja, sering-sering digodain aja ya, kirim-kirim apa foto seksi kayak gimana, foto setengah telanjang apa gimana, ya supaya dia cepat mau pulang gitu ya. Karena ini memang saya lihat untuk prianya ini lebih senang kerja gitu, lebih senang bekerja. Nah coba dikasih variasi yang menarik sehingga mengundang penasaran untuk dia cepat pulang, and then kalian bisa bercinta ketika after work, ketika sudah selesai bekerja gitu ya. Dan setelah bercinta, jangan langsung bubar. Oke, setelah bercinta kalian mungkin bisa ngobrol-ngobrol dulu sambil jangan buru-buru pakai baju ya. Ngapain sih gitu ya, kecuali kalau misalnya kamu tinggal di rumah mertua, malu. Tapi kalau misalnya di rumah sendiri atau apa, jangan buru-buru pakai baju ya. Ya biarkan aja dulu telanjang gitu. Sambil ngobrol, sambil menikmati obrolan bersama, nonton TV bareng misalnya atau apa ya. Itu untuk membangun kedekatan secara emosional buat kamu yang milih pile ketiga ya. Ini so far seperti itu ya. Silakan perbanyak variasi dan dicoba ya gaya berdiri. Karena ini dua kartu menunjukkan berdiri, gaya berdiri ya. Beda dengan tadi pile kedua tuh gayanya duduk. Ini yang buat kamu milih pile ketiga.
Coba ya variasi untuk berdiri ya, selama yang perempuan nggak terlalu gendut, nggak terlalu berat maksudnya ya, maaf body shaming, nggak terlalu berat gitu, kalau terlalu berat ya mungkin agak, tapi masih bisa kok, masih bisa dicoba. Mungkin agak berat pun masih bisa dicoba, kamu bisa pakai alas kayak apa namanya, dingklik, dingklik itu bahasa Indonesianya itu apa ya, pokoknya tatakan gitu ya, tatakan yang kursi pendek itu, nah itu juga bisa dipakai ya, kamu bisa coba untuk posisi berdiri, nggak apa-apa kok kayaknya, nggak mesti diangkat begini, ini kan posisinya diangkat, tidak mesti diangkat seperti ini ya. Dicoba ya sayang untuk posisi berdiri ya. Well, kurang lebih seperti itu. Buat kamu yang memilih part ketiga, silahkan dicoba ya. Dan kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Kalau misalnya nggak resonate juga nggak apa-apa ya, oke. Kalau misalnya kamu ingin melakukan personal reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar ya sayangku. Kalau misalnya nggak ada budget, silahkan nyalakan loncengnya ya untuk supaya nggak ketinggalan gitu ketika saya mengadakan live reading ya. Well, terima kasih kesayangan semuanya ya. Seks adalah satu bagian yang penting dalam hubungan, dalam relationship, dalam pernikahan pun ini sangat penting ya. So, berikan atensi, berikan perhatian. Seks itu adalah seni, adalah art. Bukan hanya sekadar alat untuk mencetak anak, bukan seperti itu. Ya, sex is an art. Seks itu adalah seni, ya. Selamat bereksplorasi sayangku, semoga kamu semakin bergairah, semakin hangat diranjang bersama pasangannya. Oke, I love you, bye-bye.